sudah pensiun Pak. Itu kemudian ada yang tidak mendaftar, sehingga jumlah yang kita rekam sama yang terprogres saat ini tidak sama. Itu ketidaksamaan data. Kemudian untuk kenapa kok tidak bisa terakomodir semuanya, ini karena formasinya kami kembalikan ke pusat, karena yang saat ini yang membuka formasi kan pusat, Kemendikbud Ristek, bukan BKD. BKD ini hanya keterangan administrasi saja, tesnya kepada BKD. Jadi Kemendikbud Ristek dulu yang membuka kesempatan ikut tes seleksi negeri dan termasuk swasta. Kemudian bagaimana terselesaikannya, kami kembalikan ke Dinas Pendidikan Pak. Bagaimana formasinya? Kita kalau sudah formasinya ini saya kembalikan ke Dinas Pendidikan. Lempar. Karena BKD bukan tempatnya untuk menyiapkan formasi. Karena Dinas Pendidikan itu yang tahu guru mengajarnya itu sudah pendidikan. Kalau di Kementerian Kesehatan ya Dinas Kesehatan yang tahu kebutuhannya, jumlah personelnya itu Dinas Kesehatan. Nah kalau saya sampai ikut mengajar ke sekolah kan enggak, malah tidak sesuai dengan aturan. Saya hanya menampung aja. Saya kira itu aja. Makasih untuk informasi kami kembalikan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan. Jadi terkait dengan masalah formasi itu sebenarnya progres yang sudah ada pada saat ini dari yang P1 swasta ini yang sudah bisa terproses adalah 7 orang pada tahun 2024, dan yang dari negeri ada 28 ini. Nah ini sebuah progres, sebenarnya artinya progres ini kalau dilihat memang tidak bisa banyak itu Pak. Kenapa tidak bisa banyak? Ya kembali seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BKPSD itu tadi terkait dengan masalah agama. Tapi di sini ada progres, sudah progres. Meskipun progres itu tidak banyak. Jadi progres yang tidak banyak itu saya mohon maaf untuk bisa dipahami secara bersama-sama. Karena memang kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung itu dari sisi penganggarannya memang bisa mencakup kesemuanya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Dari data yang selisih itu tadi, kira-kira dari P1 ini ada yang ketinggalan apa enggak? Kalau enggak sama yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membantu Pak Uda untuk menjabarkan berapa jumlah P1 yang belum diangkat atau yang masih tersisa di Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu, di sini ini yang kami rekap sudah semua. Kita tidak hanya dari swasta saja, tapi dari negeri juga. Jadikan satu, iya. Jadi kita masih ada sekitar 196. Itu dari mapel IPA ada 3, kemudian dari mapel IPS ada 9, dari matematika 10, prakarya 3, guru SD 157, guru TK ada 1. Dan untuk teman-teman di anggota grup kami yang forum P1 ini ada 13 orang yang TMS. TMS itu alasannya tidak bisa resum Bapak Ibu ya. Tidak bisa resum itu dikarenakan pertama karena sistem, ada juga yang kedua dari yayasan. Mungkin dari beberapa teman yang dari swasta itu dari yayasannya tidak memperbolehkan untuk mendaftar P3K meskipun sudah berstatus P1. Karena ya mungkin takut untuk meninggalkan sekolahnya atau seperti itu. Jadi sudah banyak dampaknya karena P1 ini sudah sangat lama sekali menunggu formasi yang tidak segera diberikan. Dari saya data seperti itu. Terima kasih. Berarti kelihatannya sudah clear ya tentang data ya. 196 apa 8?
Tergabungan antara swasta, negeri, dan ada TK itu tadi. Kira-kira Pak iki yo ngobrol ae karo anu. Kira-kira kanca-kanca sing 196 ku amrih iso diangkat iki kudu piye? Nah, kudu piye jangan. Kaya ngono karepe. Penak-penak mawon. Kudu piye? Apa anggarane sing diwedeni dhewe duwe apa ora, lek ndak duwe arep dianggarane kapan? Nah, Biar ada kepastian. Betul. Kira-kira ngono Pak karepe. Genah ngono maksude. 96 kira-kira dibutuhne anggaran pira, awak dhewe mampu apa ora, lek rong mampu apa tahun depannya atau tahun depannya. Ini cuma gambaran aja ini. Saya tidak bisa memastikan. Cuma kan kalau kita ada gambaran kita bisa memberikan gambaran. Oh ini tahun depan mungkin sekian. Nah, barangkali loh ya ini. Saya tidak menjanjikan itu. Cuma ini kan masalah. Ayo masalah ini bulah ruwet sing kaya ngene iki diudari siji biar nanti suatu saat bisa terselesaikan. Ya kira-kira apa sing dibutuhne ben kanca-kanca iki pulang dari sini itu punya harapan sing ndak adoh-adoh ngono kira-kira. Ngoten lagi. Nggih. Nah, mek ngono sakjane. Tapi angel jawabane. Nggih, monggo Pak Dinas Pendidikan atau siapa ini yang mau menjelaskan atau Pak Ketua? Dinas dulu. Nanti kalau dinas sudah selesai. Siap, terima kasih. Jadi terkait dengan ini, karena memang Dinas Pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri, akan kita komunikasikan dengan seluruh komponen yang ada di Tulungagung. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Sama saja. Dari dulu seperti itu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Sebelumnya terima kasih kepada saudara saya dari guru P1 ya. Jadi saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya jenengan dalam rangka untuk mewujudkan mimpi ya. Jadi jenengan sudah berusaha sampai kita ketemu di sini ya. Jadi ada 3 poin penting mungkin yang saya tangkap dari apa yang menjadi pembicaraan. Yang jelas yang pertama terkait regulasi, terkait peraturan, yang kedua terkait anggaran, dan yang ketiga nanti tinggal Dinas Pendidikan ini menyiapkan formasi untuk jenengan kan betul. Nah, jadi tolong nanti yang dari Dinas Pendidikan Pak Bibit barangkali untuk setelah ini ditinjau ulang kembali terkait formasi bagi guru-guru P1 ini untuk diutamakan terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Dan kalau terkait anggaran tentunya kita punya tim ya yang namanya TAPD, yang mana yang harus kita bahas di situ tidak hanya terkait dengan baik honorer guru maupun yang lainnya, kita juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan mandatory spending dan lainnya. Tentunya bagaimana nanti untuk menyelesaikan masalah jenengan ini tanpa berbenturan dengan peraturan yang lain. Nah, jadi kita jenengan ya tetap berusaha. Yang jelas jenengan ada forum nasionalnya kan P1. Nah itu forum nasional ini juga monggo berjuang sesuai jalurnya, jalur nasional. Bagaimana nanti muncul peraturan yang mungkin P1 ini secara peraturan harus diselesaikan wajib atau bagaimana, itu usaha jenengan yang ada di skop nasional. Karena masalah ini bukan masalah di Kabupaten Tulungagung aja, yang jelas juga masalah nasional. Yang kedua, nanti kita yang ada di Kabupaten Tulungagung ini juga akan membantu perjuangan jenengan apa yang kita bisa berbuat di skop kabupaten. Ya. Jadi
poin pentingnya yaitu terkait regulasi peraturan, terus formasi yang ada yang harus disiapkan untuk jenengan. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan dari 196 ini belum tentu bisa bareng-bareng selesainya, karena saya lihat ada yang mapel, ada yang guru kelas. Nah ini kan kita juga menyesuaikan mestinya kebutuhan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Tolong nanti Pak Radi atau Pak Pipit untuk ditinjau kembali kebutuhan-kebutuhan itu dan memprioritaskan P1, mungkin seperti itu Pak. Dan terkait anggaran, berarti kita juga harus komunikasi dengan TAPD. Intinya kita juga menyupport jenengan, tidak ada bahasa kita atau kami ini menganaktirikan, ya. Mungkin ya ngapunten kita masih istilahnya mendengar dan mempelajari P1. Nah, ini pada saat ini ya mungkin nanti setelah ini jenengan juga harus merapat ke Pak Bupati, ibarat anak sampai nangis aja yang DPR dok, sampai juga harus ke kepala daerah, sehingga nanti kalau kita ketemu sudah Insya Allah tanggal 20 ini kan calon bupati terpilihnya sudah dilantik. Syukur-syukur sebelum dilantik jenengan itu dhisik. Siap. Jadi nanti kita enak sampai nangis mae Pak Bupati, sampai nangis mae Pak DPR, sampai nangis gini Pak Kadin Pendidikan, sampai nangis gini Pak BKD, sehingga kalau kita nanti ketemu kita sampaikan kan sudah masalah ini loh. Tapi jangan di PHP. Jadi kita nanti juga harus mencari celah. Intinya jenengan jangan patah semangat dan jangan merasa dianaktirikan. Insya Allah kita juga ada hanya nasibin jenengan yang harus kita pikir, nasibnya yang R3 ini juga harus kita selesaikan juga. 5.231 Sekarang berapa? teman-teman ini. Berapa? Masih ada 5.231. Nah itu ya tadi jenengan ini kan sudah P1 ya, tolong diprioritaskan gitu aja Pak. Gak usah melebar, Pak. Sama-sama dipikirkan, tapi yang P1 ini mungkin karena kan harus diselesaikan terlebih dahulu. Makanya menyelesaikan ini kita juga butuh regulasi peraturan yang kuat untuk menyelesaikan jenengan. Kita juga butuh komunikasi yang baik dengan TAPD maupun kepala daerah yang baru nanti. Nonton nggih, gambarannya. Intinya jangan usah kecil hati lah. Jadi insya Allah nanti hasil audiensi pada siang hari ini, tolong nanti Rusirwan juga dibuatkan non-tulen, itu sebagai bukti kami bahwa kita sudah audiensi dengan jenengan. Jadi nanti kalau sudah ketemu dengan kepala daerah dan TAPD kita sudah bisa mungkin itu tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain mau sampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya dan juga Bapak Kasat, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dan juga rekan-rekan P1 yang tetap semangat hari ini berada di ruangan aspirasi di Kabupaten ini. Langsung saja Pak, tadi saya sempat kecewa kalau ada kata-kata bahwa formasi itu munculnya dari pusat. Itu sangat Pak teratap gitu di hati saya. Padahal dari pusat itu menyerahkan usulan itu ke daerah, bahwa daerah itu mengusulkan berapa formasi. Jadi kami guru itu tidak hanya belajar tentang FPP saja Pak. Jujur ini kami juga sedikit-sedikit juga belajar kaitan dengan regulasi yang ada. Jadi saya tahu Pak bahwa untuk usulan itu adalah haknya daerah, bukan tiba-tiba dari pusat kamu harus mengusulkan begini, boten. Saya tahu itu.
Dan yang kedua yang bikin saya kecewa lagi, kenapa kalau dari pusat itu, saya ini bacanya regulasi dari tahun 2022, Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 sampai dengan Kemen Pan RB yang terbaru yang tahun 2024 348 tahun 2024 itu P1 swasta, P1 itu urutannya ada di atas. Tapi ketika muncul formasi, kenapa justru membuka formasi untuk non P1? Contohnya, langsung sebut saja PJOK. PJOK itu sudah tuntas P1-nya. Kenapa kok justru PJOK malah terbanyak, Pak? 27 formasi. Sedangkan guru kelas yang menyisakan P1 ada sekitar hampir 200, justru malah dikasih jatah 3. Dan itu pun tidak satu pun untuk kami. Itu yang bikin kami kecewa. Dan saya kecewa lagi ketika formasi kebutuhan itu muncul di awal itu, bahwa Tulungagung hanya memunculkan 3 untuk guru kelas. Itu kami lari ke dinas pendidikan. Jawabannya apa di dinas pendidikan? Kami tidak tahu menahu terkait dengan usulan itu. Coba tanya ke PKD. Kemudian kami lari ke PKD juga dapat jawaban yang sama. Kami tidak tahu menahu kaitan itu. Coba tanya ke dinas pendidikan. Nah itu gimana ini kami? Mau lari kemana lagi kalau sudah seperti itu? Kok tidak ada transparansi pada kami, seakan-akan kami P1 itu memang nyuwun sewu, kalau kalian boleh bersuuzon ya memang seperti itu, dianaktirikan seperti itu, Pak. Monggo itu cermati lagi. Untuk ini mumpung kami ada di dewan ini aspirasi kami kan, kami boleh berkata apapun asalkan itu tidak menyinggung yang berlebihan lah ya. Ini kan suara hati kami. Kemudian ini Pak, kalau masalah kecewa ya kecewa, tapi sudah lah kalau untuk yang tahun-tahun kemarin nah kita fokusnya untuk masa depan P1 ini bagaimana, itu saja fokus kita. Nah, kita membacanya di Kemenpan RB yang terbaru Pak, ini boleh dicermati. Ada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa saya juga ngerempet ini nggak hafal ini. Nah, bahwa yang berhak diusulkan oleh PPK atau pejabat pengawas kepegawaian itu hanya yang terdata di dalam database BKN. Nah, bagaimana dengan kami yang P1 swasta ini yang notabene tidak ada di dalam database BKN? Mau dibawa kemana ini, Bapak? Nah, seperti itu. Terus ini mumpung kami ada di sini, mungkin kaitan dengan peraturan-peraturan itu monggo nanti kami dijembatani ya, ke Kemenpan untuk membuatkan regulasi bagi P1 kami ini. Kalau R2, R3 nanti ada regulasi untuk diangkat menjadi P3 paruh waktu. Bagaimana dengan kita yang P1 ini? Sementara di Kemenpan RB-nya kita tidak disebutkan satu kalimat pun. Bagaimana ini nanti monggo itu untuk dicermati ulang. Itu saja untuk kaitan dengan regulasi. Dan terakhir, kalau masalah anggaran, saya rasa semua daerah juga alasannya anggaran, tapi tidak separah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Trenggalek sama Tulungagung saya rasa untuk anggarannya besar Tulungagung ya. Tapi di sana P1 bahkan R2, R3 sudah hampir tercover, hampir 85 bahkan 90% sudah tercover. Nah, P1 sudah habis dari tahun 2022 Tapi bagaimana dengan kok ini sampai parah ini sampai tahun 2025 belum selesai juga. Bagaimana mau menyelesaikan R2, R3 kalau P1 saja belum tuntas. Mungkin itu nanti ada tambahan dari teman-teman, monggo untuk disampaikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas waktunya. Ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan itu keluhan dan juga gagasannya. Ada yang lain lagi mungkin nanti kami juga akan mencikapi untuk semuanya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi, ada hal 1, 2 yang belum tersampaikan. Terima kasih. Sedikit menambahkan
kebetulan waktu dulu ketika ada pengumuman bahwa sudah ada penerimaan sekian, kami juga sebagai pengurus dari tim mencoba untuk merapat ke dinas dan mencoba untuk merapat ke PKD. Ketika kami merapat ke dinas, jawabannya kami terima adalah dinas tidak masuk tim 11 yang menentukan formasi. Coba tanya ke PKD, itu kami juga sama Pak Niam kemarin itu. Ketika kami merapat ke diri PKD, di sana PKD mengatakan bahwa kami menerima formasi dari dinas sekian yang kami setorkan ke pusat. Ini sepertinya kok antara dinas dan PKD itu kok tidak ada klopnya. Itu yang membuat dari kami P1 swasta itu seperti di pingpong kalau bahasa kita.